Di kuburan saja ibu-ibu. Di kuburan itu ada yang namanya Dogdotal Qabri. Apa Dogdotal Qabri itu? Himpitan bumi. Hampir tidak ada orang yang selamat dari himpitan bumi ini. Jadi semuanya akan kena himpitan. Bahkan Sayyidina Sa'ad itu adalah sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau masih terkena dengan namanya himpitan bumi. Terus bagaimana dengan kita yang amal ibadahnya ya seperti itulah. Kita sama-sama tahu dengan diri kita. Tahajudnya berapa bulan sekali, Bu? Baca Qur'annya dalam sehari berapa lembar atau berapa juz? Enggak pernah. Al-Qur'an ada Ustaz. Tapi udah dimakan. Saking lamanya enggak dilihat. Benar tidak? Benar tidak? Iya. Terus gimana nanti kita di akhirat? Dogdotal Qabri itu ketika Dogdotal Qabri dari yang depan belakang kanan kiri itu bertemu langsung bluk dan semuanya tulang belulang kita tuh hancur Bapak Ibu sekalian. Itu Dogdotal Qabri yang pasti akan dirasakan oleh hampir semua umat Islam. Meskipun para ulama mengatakan kalau Dogdotal Qabri himpitan bumi itu untuk orang-orang yang alim nggak tahu seperti apa. Biasanya berapa majelis taklim? 1 bulan sekali. 1 minggu sekali, seminggu sekali. Masa iya Bu, tapi kalau kerja setiap hari enggak capek. Masa iya untuk keagamaan kita 1 minggu sekali malas, benar tidak? Ajak Bu yang malas tuh, ayo ingat mati. Ayo ke majelis taklim, umurmu udah berapa? Gitu. Ajak Bu, iya benar enggak? Ajak Bu. Kalau cuman malas, apa sih coba malas? Pas nyampe di tempat dikasih air minum, benar tidak? Ya, dikasih kue lagi, benar tidak? Sebelum pulang masih ada nasi biasanya. Ini tidak ada ya. Terus apa coba alasan kita untuk malas? Cuman berangkatnya aja yang malas, benar tidak? Masa iya untuk agama hanya cuma 1 minggu sekali malas. Terus bilangnya apa? Bilangnya ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Apa kata malaikat? Mau masuk surga gimana? Pergi ke majelis taklim 1 minggu sekali malas, benar tidak? Iya. Semangat. Semangat dari majelis taklim, bawa anak-anaknya Bu, biar mereka nanti menjadi regenerasi kita. Biar mereka nanti yang melanjutkan kegiatan-kegiatan majelis taklim. Bawa. Ribut Ustaz biasa. Kalau yang enggak ribut itu yang besar. Makanya kalau yang besar masih ribut itu namanya besar umur. Makanya jangan bicara Bu, dengerin saya ya. Masya Allah. Nanti di yaumil kiamah itu semuanya orang itu Bu akan ditanyakan dan juga akan saling memberikan kesaksian. Aktsiru minal ikhwan, istaghfiru minal ikhwan kata Rasulullah. Ayo perbanyak teman, perbanyak sahabat, perbanyak orang-orang yang bisa kita ajak bicara. Tetapi gimana? Unzur man khalil. Kita juga di satu sisi kalau Rasulullah disuruh kita untuk memperbanyak teman, tapi di satu sisi yang lain Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan unzur man khalil. Siapa yang mau dijadikan teman? Itu dilihat juga. Jangan asal-asalan maling dijadikan teman. Akhirnya sama-sama orang-orang nggak benar dijadikan teman. Akhirnya sama-sama nggak benar. Unzur man khalil. Benar kita disuruh oleh Rasulullah untuk saling memperbanyak teman. Akan tetapi kita harus lihat siapa yang mau dijadikan teman. Kenapa? Fa inna likulli ahadin syafa'ah. Setiap orang itu mempunyai syafaat. Nanti yang saya umpama disyafaatin oleh teman-teman saya. Bisa saja nanti saya disyafaatin, ditolong oleh Ustaz Tholib. Begitupun juga nanti ketika saya divonis oleh Allah untuk masuk surga, begitu juga saya bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya akan memberikan syafaat kepada teman-temannya masing-masing. Tidak ada yang bisa kita andalkan nanti di yaumil kiamah itu kecuali amal kita, Bu. Harus direfresh. Ya. Harus di-upgrade terus. 5 menit sekali, Bu. Iya, karena begitu banyak setan untuk mengalihkan pikiran kita. Benar enggak? Benar tidak? Kita udah fokus, dicolek sama teman. Ya. Nggak fokus lagi. Jadi harus di-upgrade setiap 5 menit sekali. Masya Allah. Nanti di yaumil kiamah itu sangat butuh kita dengan teman-teman kita, Bu.
Di yaumil qiyamah itu nanti kita sangat butuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memberikan apa? Kesaksian baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat untuk gabung ke majelis-majelis seperti ini. Saya pernah kemarin itu undangan ke mana? Nyebrangnya di Perut Ramli itu, Ustaz. Bukan, hampir sampai ke Kore, Reto, ke Kore. Undangan di situ, pulangnya itu ketiduran, habis isya ketiduran. Pas ketiduran itu ditelepon sama teman, suruh ngisi acara kegiatan majelis. Saya benar-benar capek, saya udah capek luar biasa, saya nggak mau hadir karena saya capek. Akhirnya apa? Saya itu mikir, nanti jangan-jangan majelis itu yang nggak suka ke saya. Bukan karena saya capeknya, tapi karena majelisnya nggak suka, karena mungkin majelis itu terlalu baik. Ingat Bu ya, orang yang nggak suka ke majelis, orang yang nggak suka baca Al-Quran, orang yang nggak suka kepada kebaikan, itu bukan orangnya yang nggak suka, tapi kebaikan itu yang enggan kepada orang tersebut karena orang ini terlalu nggak benar. Orang yang nggak suka ke majelis, siapa yang nggak benar? Orang yang nggak suka. Dulu di Jawa itu ada salah satu orang nggak bisa makan nasi yang pernah dibacakan maulid. Jadi nasi maulid itu dia nggak bisa makan. Kalau nak makan nasi maulid dia sakit. Dia bajingan Bu, bukan ulama, dia bajingan. Waktu itu ada Abu yang di Karar, guru saya. Pas waktu itu beliau udah selesai doa maulid, bajingan ini keluar dari tempat maulid itu. Dibilang sama masyarakat, Buya, orang itu nggak bisa makan nasi maulid. Apa kata Buya? Ingat, bukan orang itu yang nggak suka kepada nasi maulid, tapi nasi maulid terlalu baik untuk masuk ke dalam perut orang itu. Orang yang nggak suka kepada majelis taklim, itu artinya orang tersebut tidak disukai oleh majelis taklim. Bukan orangnya yang nggak suka ke majelis taklim, tapi majelis taklimnya terlalu baik, terlalu bagus untuk diisi oleh orang-orang seperti itu. Makanya alhamdulillah ibu-ibu semuanya bisa mau, suka dan cinta dengan majelis taklim. Alhamdulillah. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Masih ada yang malas? Nanti di yaumil qiyamah itu luar biasa. Bahkan di Al-Quran itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti di akhirat itu semua mulut itu ditutup. Semua orang nggak bisa mengutarakan semua kegiatannya dengan mulut. Wa tukallimuna aydihim. Siapa yang berbicara? Tangan-tangannya. Ya, karena kalau mulut silat lidah itu yang nggak kuat. Jadi yang berbicara nanti di hadapan Allah siapa? Tangan-tangannya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kakinya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Pernah dibawa kemana itu kaki? Tangannya berbicara, pernah dibuat untuk ngambil apa? Pernah hendak tangannya dibuat untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya? Pernah hendak kakinya digunakan untuk berjalan di tempat-tempat bermaksiat? Semuanya akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika semua selesai, ketika tangan sudah berbicara di hadapan Allah, kaki sudah memberikan kesaksian di hadapan Allah, setelah itu orang-orang munafik, orang-orang bejat, orang-orang yang enggak baik, orang-orang kafir itu mengatakan, wa qalu li juludihim. Setelah mulutnya dibuka, lima syahidtum alaina. Kenapa engkau memberikan kesaksian yang semuanya dikatakan? Dia marah, mulutnya marah ke tangan-tangannya. Mulutnya marah kepada kakinya. Lima syahidtum alaina. Kenapa engkau bicarakan semua keburukan saya? Kata mulut ke tangan. Karena kalau tangan enggak bisa bohong. Ya kalau sekarang mulut udah sholat, udah ngaji, udah humble, belum. Yang ngaji kapan? Waktu dulu, waktu masih masuk TPA. Tapi bilangnya, udah. Bisa enggak ngomong bohong seperti itu? Bisa. Tapi nanti di hadapan Allah, mulutnya karena sering bohong, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berbicara? Siapa yang beri saksi? Kaki. Qalu li juludihim. Orang-orang kafir itu mulutnya ketika dibuka, karena begitu banyaknya dibicarakan tentang keburukannya, qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa engkau berikan kesaksian semuanya dibilang? Saya yang nyuri dibilang, saya yang ini dibilang, semuanya itu dibilang. Marah dia. Apa kata tangannya? Apa kata kakinya? Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Antaqana Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat saya berbicara nih kata tangan bukan keinginan saya sendiri kata tangan, tapi Allah, dan Allah lah yang membuat semua hal itu bisa berbicara.
Siapa yang bisa nolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka perbanyak teman, perbanyak kebaikan, suka ngumpul dalam kebaikan. Bilang, Bu, niatkan dari rumah mau berangkat ke majelis taklim tuh niatkan, ya Allah, semoga amal ini ya nanti bisa menyebabkan saya bisa masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Itu kan dalam hati, Bu. Sebelum kita berangkat tuh niatkan. Kok hadir majelis taklim? Oh iyalah, di sana bisa kita gampang ngerumpi. Jadi yang nggak hadir jadi bahan pembicaraan. Rusak majelis taklimnya, benar enggak? Iya. Jadi kita harus sama-sama hadir ke majelis taklim itu dengan niat yang baik, karena tempatnya tempat baik. Harus dengan niat yang baik. Nah, ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah. Sadar. Semoga amal ibadah saya yang ini diterima dan jadi penyebab saya masuk surga. Itu terus, Bu, diniatkan. Siap, Bu? Siap, Bu? Iya. Orang yang selalu merasa dan suka dan cinta dengan ilmu itu, Bu, adalah orang yang istimewa. Contoh, saya bilang keistimewaannya, Bu. Satu, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'atil malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna. Ketika orang itu berangkat dari rumahnya pergi ke majelis taklim, ketika dia ngambil sandalnya mau berangkat ke majelis taklim, maka ada sayap malaikat yang ditaruh di atas kepala ibu. Makanya ibu nggak basah. Benar, Bu. Ada sayap malaikat yang ditaruh. Illa wadu'atil malaikatu ajnihataha. Malaikat itu naruh sayapnya, dia taruh di atas kepala ibu. Saking mulianya orang yang ngambil sandal itu untuk berangkat ke majelis taklim. Kenapa malaikat sampai rela melakukan itu? Ridwan bima yasna. Saking cintanya dengan majelis taklim, cinta suka malaikat itu kepada majelis taklim, Bu. Makanya nih, Bu, ini penuh dengan malaikat. Ada satu hadis qudsi. Jadi ada beberapa ulama itu dulu dia berkumpul dan dia mengarang kitab namanya Al-Ahaditsul Qudsiyah. Itu yang ngarang bukan satu orang, tapi beberapa ulama, lajnah. Beberapa ulama itu ngumpul ngarang satu kitab namanya apa? Al-Ahaditsul Qudsiyah. Nah, dalam hadis itu inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum. Jadi diceritakan ketika ada majelis taklim seperti ini, Allah itu mempunyai malaikat namanya malaikat sayyarah. Malaikat apa? Sayyarah itu bahasa Arab, bahasa kita apa? Mobil. Berarti malaikat mobil. Nah, yaltamisuna ahla dzikr. Mereka itu kerjaannya jalan di jalan ini. Jadi semua jalan itu dilewati oleh malaikat. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka nyari orang-orang yang berkumpul dalam majelis taklim. Jadi dicari oleh malaikat tuh. Ribuan malaikat yang diciptakan oleh Allah, tugasnya apa? Mencari majelis taklim, mencari orang-orang yang berkumpul dalam majelis taklim. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Ketika ada satu malaikat yang bertemu, oh di masjid, apa mana majelis ini? Masjid sini, Nurul Muslimin. Ketika malaikat itu menemukan satu majelis, maka malaikat itu teriak kepada teman-temannya, ayo ke sini, halummu ila hajatikum, kata malaikat. Apa yang kalian cari, saya sudah temukan. Di sini ada, di Masjid Nurul Muslimin, ada orang berkumpul, berzikir bersama, dengerin ilmu bersama, ayo ke sini semua. Jadi malaikat yang di mana-mana itu dipanggil oleh malaikat yang menemukan majelis ini. Alhamdulillah, ini malaikat semua nih, Bu, gak kelihatan. Tadi full dengan malaikat, masya Allah. Nah, ketika malaikat itu udah berkumpul semua, ketika malaikat itu semuanya udah ngumpul dengan kita, Allah nanya kepada malaikat, ma yas'alunani, kata Allah. Malaikat, mereka semuanya itu yang ngumpul itu di masjid itu, yang ada di Masjid Nurul Muslim itu semuanya pengennya apa, kata Allah. Ditanya, Bu, kita nih ditanya. Cuman nanyanya bukan ke kita, nanyanya ke siapa? Ke malaikat. Ditanya langsung oleh Allah kepada malaikat yang ngumpul di masjid kita ini. Ma yas'alunani, apa yang mereka pengen, kata Allah. Apa kata jawabannya malaikat? Yas'alunakal jannah. Semuanya yang ngumpul di masjid itu, ya Allah, semuanya pengen masuk. Benar tidak? Ada yang nggak pengen masuk surga? Keluar, Bu. Pokoknya kalau ada yang nggak mau masuk surga, keluar, jangan gabung. Ada yang nggak mau masuk surga? Ada enggak? Semuanya kata malaikat pengen masuk surga. Ditanya lagi sama Allah. Terus mereka itu takutnya kepada apa? Dijawab oleh malaikat, semuanya itu takut kepada neraka. Semuanya enggak mau masuk neraka, ya Allah. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hei malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala,
Ishhadu anni qad ghafartu lahu. Malaikat, saksikan ya, semua dosanya orang yang berkumpul di Masjid Nurul Muslimin itu, semua dosanya saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ishhadu anni qad ghafartu lahum, saksikan kalau saya sudah mengampuni semua dosa-dosa. Malaikat protes, ya Allah jangan semuanya diampuni, kata malaikat. Di situ ada yang suka ngebohong, ada di situ yang suka membicarakan orang lain, ada di situ ini, pokoknya semuanya dibilang oleh malaikat, protes malaikat. Tapi apa kata Allah? Allah itu langsung marah, ngejawab jawaban malaikat. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, kata Allah. Yang saya lihat itu bukan perorangan, yang Allah lihat di masjid kita nih Bu, yang Allah lihat di majelis kita ini Bu, Pak, itu Allah gak melihat perorangan, gak melihat ini yang tukang bicarakan orang lain, gak ngelihat ini yang suka mencuri, gak ngelihat ini yang suka bohong, enggak. Tapi yang Allah lihat apa? Majelisnya. Makanya semua orang yang berkumpul di majelis ini, insya Allah pulang dari majelis ini dalam keadaan bersih dari semua dosa. Amin, amin ya rabbal. Iya, dosanya seminggu bisa dihapus dengan sekali pertemuan majelis taklim. Kurang apa coba? Bener enggak? Oh, masih ada yang malas sekarang. Kalau masih ada yang malas, lalu